Hi, good morning, Botak. Cek, cek, cek. Tes, tes, tes. Cherry Me, Eliza, Avioki, Hartanto, everyone. Sehat-sehat semua ya. Kalungnya baru, iya. Sehat-sehat semua kan? Sehat kan? Coba kasih tanda ini. Wow. Wow, duel kalung ini ya. Wow. Gak mau kalah. Gak mau. Bentar lagi lu kayak Bastian dari Lodge in the Woods. Bukan Bastian, namanya Bernard. Gila. Bernard dari Lodge in the Woods. Kalau Bernard, benggolnya Hermes sampai sini. Dicampur sama Cartier. Dari sini sampai sini ya. gue Kalau gue ngeliat lo. Oh, kalungkung baru gue lihat ya. Oh, ditumpuk sama dia. Apa tuh batunya tuh? Jade ya kayaknya ya. Jade, ini buat Jade ya. wealth. Buat wealth. Kalau yang ini adalah Eye of the Tiger. Oh, Iya, tanya dong buat apa? buat apa tuh Eye of the Tiger? Buat gaya-gayaan. Gue nggak tahu. Oh, ikut tren aja, nggak ngerti maksudnya apa, tujuannya Iya. apa. Yang penting jangan FOMO hidup di ibu kota. Benar. Iya, jangan sampai kita polos tampil di siaran pagi. Oh bener. Geng, selamat datang di siaran pagi TikTok pertama di Orang Indonesia. gila ya. Enggak, lucu. Gini, gini. Heeh. New Age gitu kayaknya ya. Lu kayak Elizabeth Wahyu gitu ditumpuk. Anjing, itu apa? Orang tuh sekarang udah Joel Rocks gitu ya. Lu masih berhenti di Elizabeth Wahyu. Bro, Nah. gue ada sisaan cerita nih mau gue ceritain. Ih, lu ya, kayaknya ya mulai minggu depan lo akan gue minta sama Lala untuk jangan terlalu dikasih banyak pergi deh. Ya, Gila lo. habis ceritanya. Enggak, kan akhir pekan kemarin itu kan gue undangan Meet Guy hari Jumat ya. Jumat, betul. Habis itu lo ada nyobain restoran lagi di Senopati ya? Iya, tapi sebelum Terus? itu Meet Guy masih ada sisaan cerita. Kamu dapat salam dari MC yang bertugas. Siapa? Didi Mangunrejo atau apa gitu ya? Kenal gue, perempuan. Mm-mm. Iya, kenal gue. Gue pernah nge-MC sama Didi itu kalau nggak salah. Anak Surabaya kan? Betul. Ya, terus? Terus gue tuh cuman senyum aja, senyum simpul ya. Gue tuh semakin kesini semakin sering datang ke event. Terus MC-nya nyamperin gue. Terus gini, Kak Dev, aku kan murid Kak Dev di Talking gitu tahun 2013. Masih ingat nggak? Aduh, ya ampun, aku tuh udah nggak inget loh. Gue bilang gitu. Tapi it's nice to see you. Gue bilang gitu. Iya, makin sering aja ketemu gitu ya. Terus gue jadi, lucu ya gitu. Semoga yang gue suka kepikiran kalau malam adalah, aduh semoga mereka benar-benar mendapatkan sesuatu ya dari kelas gue. Kan suka merasa sia-sia nggak sih Iwet kalau orang udah bayar, terus lo Ya. nggak dapet sesuatu. Gue tuh suka beban loh. Itu tuh sama bebannya kayak kalau dapat paid promotion di social media tuh loh, Wet. Gue tuh suka beban gitu. Misalnya endorsement berbayar, bayarannya mah mungkin dibandingkan ya teman-teman influencer yang saat ini bergabung di kita tuh, aduh receh gue. Tapi gue tuh bisa kepikirannya, aduh laku nggak ya produknya? Aduh dia dapat impact-nya nggak ya? Gitu, Nek. Ah, itu ini sih overthinking sih yang kayak gitu. Iya ya, harusnya nggak Iya. usah ya. Iya, maksud gue kayak gue tahu lo adalah tipe orang yang kalau bekerja pasti 1000% gitu kan ya. You will give your best gitu. Jadi menurut gue dengan itu aja seharusnya lo berpegangnya ke situ gitu. Jangan terlalu jauh kayak efeknya ada nggak ya. Terus kemudian orangnya tuh mendapatkan manfaat nggak dari apa yang gue kerjain gitu. Lain halnya kalau lo tidak mengerahkan seluruh kemampuan dan tenaga lo gitu. Oh, oke, gue suka nih. Jadi, Iya nggak what sih? you're trying to say untuk
mencegah gue untuk overthinking, Yes. Yes. just focus on what I can contribute, Kontrol. True. control. Iya. Karena lu kan juga nggak bisa kontrol kan apa yang kemudian akhirnya diterima Hmm. sama si murid lo atau kemudian sama audiens dari apa yang lo kerjakan. Cuma ya itu tadi, kontrolnya semua yang lo bisa bisa di diri lo aja gitu. Kalau menurut gue ya, gue yang botak nggak punya rambut dan mungkin nggak terlalu pinter ini gitu. Hmm. Coba mungkin pakai anting kali, anting bulat gitu. Jadi lu kayak Alex Quack gitu, Nek. Cus, coba. Jangan Anjing deh. Alex, Alex, hitampi dong gue. Oh, enggak. Lu kayak Dakocan ya kalau pakai anting ya. Monyet. Jadi Effendi hadir pagi hari ini. Dedi Eh, kapan ngajak aku makan di restoran-restoran Puyeng ibu kota? ngomong-ngomong soal Puyeng, Vincent memberikan laporan bahwa Yogi sudah membeli iMac. Oh. Jadi Yogi udah nggak puyeng lagi. Jadi keyboardnya sudah menemukan pasangan hidupnya yaitu iMac. Udah. Vincent siapa? Gak tahu. Tadi nulis katanya udah dibeli akhirnya iMac-nya. Oh, ini Vincent kali, Vincent vendor bunga. Temen gue. Oh gitu. Loh emang dia udah nemenin kali Yogi beli iMac-nya. Oh, tetanggaan anak Jakarta Barat. Oh gitu. Mereka bersama bertetangga. Pusat dong. Yogi kan tinggalnya di Kemayoran. Jangan jujur-jujur amat, Malwin. Nanti siapa tahu dia nggak pengen ketahuan dia tinggalnya di mana. Ya kan gua nggak ngasih tau alamatnya deh. Oh iya benar. Nanti ingetin gue mengenai kontrol ya. Ya. Sebelum bicara mengenai kontrol, tadi kan gitu ya. Untuk mencegah overthinking, just Ya. focus on what you can control. Kan Yes. teman-teman tuh paling sering gitu ya mampir bertanya, Kak bahas dong gimana supaya nggak overthinking. Kayaknya anak-anak zaman sekarang, ya kita juga masih kita tuh suka banget overthinking. Tapi sebelum ke situ, Yugi, gue cubit ya lu ya manggil gue bunda pagi-pagi. Terus gue tuh hadir, aku mau shout out ke teman-teman di Junsei. Ih apaan tuh? Apa tuh? Ini apa nih? Live. Dikasih apa kita? Siapa yang ngasih tuh? Albert Handoko. Thank you. Apa tuh? Jun apa? Junsei. Apa tuh? Ada restoran Jepang kecil gitu deh di Senopati. Enak. Enak. Puyeng nggak? Iya. Tetep ya. Pokoknya gini ya guys. Puyeng itu bukan berarti negatif loh. Ya, puyeng tuh nggak berarti negatif. Puyeng tuh ya, lo tuh harus ekstra menggunakan sintaks-sintaks dari otak lo untuk bisa mencerna dari apapun itu. Itu puyeng. Gue mau nyiapin lu 1000-an kayak di fountain di Itali. Kalau lu udah ngomong bahasa susah, lu gue lempar pakai koin 1000. Lo jangan lupa sambil lo lempar, sambil lo ngucap wish. Ya apa sih ini kayak gadis Palmal kita dikirim-kirimin. Anjing dikasih gadis Palmal. Ini yang nonton kita nggak pada tahu gadis Palmal gila. Lu nggak gitu. Janti salah satunya. Ember, Shanti Okasi itu berangkat mengawali karir dari gadis Palma. Jualan roken di kampus-kampus dan di nightclub. Aduh, pakai rok mini kulit. Iya. Karena dulu gadis Palma sama cowok-cowok Palma itu cakep-cakep, keren-keren. Tinggi-tinggi anak jaksel. Albar, saat roken-roken masih gampang. Bener. Oh. Lanjut. Nah, Terus? di Junsei. Junsei. Heeh. Terus kayaknya yang diundang itu adalah nih ya demografisnya ya. Lo bisa Ini tebak. bagus. Psikografis dan demografis. Andar. Ini lo bisa tebak ya. Lo bisa tebak. Jangan keluar dari mulut gue deh. Ya. Oke. Ih, lu cari aman. Enggak, nanti lo tebak sendiri. Bentar, guys, gue kasih tau sama lo ya. Ini orang, kalau ngomong siaran tuh suka berapi-api ya. Temennya yang botak ini kan suka kebawa emosi juga akhirnya. Abis itu begitu tutup siaran, dia WhatsApp gue, Nek, gue terlalu pedes gak sih tadi? Terus gue gini, si anjing ya, udah dia yang ngomong, dia yang kesel, gue kebawa, habis itu dia nyesel. Terus gue gini, dan ngapain pakai lo post segala di broadcast channel? Ya, karena gue kepikiran, gue takut orang-orang yang pada datang dan ngundang kita ke event, terutama teman-teman di Meet Steak Guy, itulah kayak, bawel ya gitu, si Devia gitu, apa-apa dikomentarin. Gak apa-apa, gak usah overthinking. Lu kan mengucapkan apa yang menjadi concern lo.
Iya sih, maaf Dan ya. itu bebas gitu. Lo nggak menyinggung lo nggak menyinggung mereka loh. Lo nggak bilang acaranya busuk, dagingnya nggak enak. Enggak loh, lo nggak ngomong gitu loh. Hmm. Aku It's Leo, okay. aku bukan Capricorn. Iya. Hmm. Kalau waktu PP, nah tuh gue khawatir. Itu gue khawatir, jujur. Oke, lanjut ke Junsei ya. Nih, lu bisa Lindsay. tebak demografis undangan openingnya Junsei itu yang gue serta. Oke. Nonita Purana, Oke. William Wongso, Chef, Terus? Chef Degan, Baik. ya, Dias Parsada, Oh, baik. Jehan Jody, Oke. hmm. Terus siapa tuh yang penyiar Metro Syahnas, Paul, Paul siapa? Paul yang penyiar Inusi Oh Today. iya, oke, Paul. Paul Palal Pidabel, Pidabel. Apa? Apa Effendi yang podcaster foto sama gue di bazar? Andini Effendi. Andini Effendi. Terus Ah, ada yang punya ada chef dari Bima Sena. siapa chef dari Bima Sena? Ada this very handsome Chinese guy. Terus siapa mana ya? Svida Ali Syahbana. Oh, gue mau ngucapin turut berduka cita untuk Mbak Swida. Hmm, Ya, betul, Ibu Mbak Svida hadir malam hari itu ya. Betul, turut berduka cita untuk Mbak Svida dan keluarga ya. betul sekali karena ayahnya meninggal kemarin ya. Ya, Ya. betul. Oke, lanjut. Nah, terus demografisnya begitu ya. Kan terus gue langsung ngeliat, aduh ini Anwar BAB. Anwar BAB itu siapa sih, Bo, sebenarnya? Nah, itu yang foto sama gue posting di Instagram. Gue tahu. Cuma maksud gue dia siapa? Dia Dia, nggak mau BAK aja. hah? Iya kan BAB buang air besar. Kalau BAK buang air kecil. Tadinya gue mau menyarankan dia nggak mau BAP aja. Mungkin dia suka baca buku, Bo. Jadi dia tuh menjalani hidupnya bab per bab gitu. Gila ya, Acara polisi anjing. gila ini laki. Oh, Anwar BAB itu bukan bintang biasa katanya. Bukan bintang biasa maksudnya gimana? Itu mah BBB, PA. Iya, bukan. Finalis Master Chef katanya, Anwar BAB. Oh, Bukan. ini. Dia Oh, finalis Master Chef. bukan artis biasa, BAB. Siapa bukan artis biasa? Dia tuh presenter sama komedian, Iwet. Sekarang tuh maha terkenal. Karena followernya dia tuh hampir sama kayak Justin Bieber. Anwar BAB? Iya, lu buka deh. Enggak ah. Lu nggak kenal, bukan enggak ah. Iya, gue nggak kenal benar. Iya, gue juga baru kenalan malam itu. And he is such a sweet guy. Dia nyamperin gue kan, Kak, aku tuh ngefans, aku suka nonton siaran pagi. On the way dari rumahnya dia menuju syuting. Dan dia juga penyanyi kayaknya gue lihat. Good morning, Anwar. Terus dia foto, ya, dia foto. Terus? Yang kurang ajar tuh mulutnya Dias Parsada, lo tau kan? Iya, dia bilang apa, Dias? Dias kan gini, sini gue yang fotoin gitu. Sebentar. Gue nambahin dulu. By the way ya guys, dari demografis dan psikografis yang diberikan Dave tadi, I have to say acara ini bukan acara biasa. Ya, kombinasi tamunya menunjukkan kelas dari restoran ini. Ya, lalu kemudian memang dia, ini yang gue bilang kemarin nih, ini nyambung sama obrolan kita kemarin. Yang datang itu adalah kaum YTTA. Yang tahu-tahu aja. Mungkin buat teman-teman di sini, siapa Nonita, siapa Dias Parsada, siapa ini, siapa itu. Tapi kalau misalnya lo ada di certain society, and certain level, lo tahu mereka. Ini adalah restoran yang mengundang orang-orang yang, oke, ada awareness. Gue nggak butuh awareness yang gila-gilaan. Tapi orang-orang YTTA ini akan hadir ke tempat gue karena orang-orang itu datang ke situ. Pinter nih PR-nya. Ya, dia undangnya William Wongso. Jadi kalau sampai William Wongso ngomong bahwa makanannya enak, kaum YTTA hadir. Ya nggak? Dia taruhnya adalah Chef Degan,
Hmm. anak master chef. Hmm. Bener nggak? Hmm. Pinter nih, kombinasinya tuh kombinasi yang ciamik, powerful. Hmm. Tim PR yang ngurusinnya itu Gupta sama ada, iya, Pantas. Gupta Now sama I understand. ada anak Femina yang editor food ya atau apa gitu. Oh, gua tahu. Adiknya Imam Wibowo. Ah, kok lo tahu sih? Tahu. em, The Food Writer ya Instagramnya kalau nggak salah. Iya, 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 iya. Iya, tahu gue. Oke, lanjut. Terus abis itu, Gue tadi mau cerita apa? Oh, terus Anwar datang ke gue kan. ah, Terus manajer gue udah bisik gitu. Itu sebelah mm-mm, sana Anwar BAB. Lo nggak mau say hi gue gini. Tapi gue nggak kenal. Ya perkenalkan diri lo dong gitu. Oh ya udah. terus, Tapi anyway, gue I got engaged into the conversation gitu. Terus makan. Terus akhirnya dia nyamperin gue. Terus dia minta foto. Terus dia dengan gampangnya gini. Gue fotoin gitu. Terus pas gue fotoin gitu ya. Cari yang terang, cari yang terang. Kan anak-anak editor fashion apalah. Oh foto bagus apalah apalah. mm-mm, Foto. Terus ini bercanda ya teman-teman, jangan tersinggung. mm-mm. Selesai foto, terus si Dias ngomong gini, nah fotonya bagus. Gue berasa kayak motretin anak gadis sampul sama Ibu Pia Ali Syahbana. Berarti gue udah setua itu. Dan bukan Basfida loh, tapi Ibu Pia. Terus yang lucu adalah Anwar nanya, Bu Pia siapa kak? Gue gini, dia sih kurang ajar ya gitu. Anyway, udahlah. We had a great night, duduk makan apalah gitu ya. Terus gue mau cerita juga mulutnya si Dias nih. Mm-mm, Dias duduk samping gue. mm-mm. Aduh salah ya, harusnya nggak gue sebut ya namanya ya. Udah disebut dong. Uh-uh. Terus By dia the way, cerita, Dias Parsada itu adalah dulu dia pernah jadi fashion editornya majalah Dewi. lu perjelas aja. Loh, kan memberikan konteks. Oh ya oke. Ya, Iya. gue jadi gimana nih mau cerita nih soalnya nyerempet kehidupan pribadi gue nih nyet. Ya gimana dong? Udah lo sebut dari tadi dari awal. Ya udah, oke. Terus Terus? karena ini lucu, cause I thought this is funny. Nah, Terus dia tuh cerita gitu, kan dia lagi ngobrol sama Jehan gitu. Terus duduk Dias. terus ya, iya betul. Becky bilang betul. Ayahnya Mbak Svida, suaminya Ibu Pia wafat kemarin. Ya betul, Ya, rest ya. in peace. Betul. Tadi kita udah condolences. Tadi Ya, gue mau apa terus? ya? Oh ya, terus Dias duduk sebelah lo. terus dia bilang gini, aduh nek gitu. Gue kemarin WhatsAppan sama Manda Jana gitu. Aduh, kita lagi kirim-kiriman foto-foto zaman dulu. Aduh, gila ya nih anak-anak kecil gitu. Duit jajannya berapa sih bisa nyewa di penthouse, ketawa ketiwi. Aduh, sekarang mah kayaknya udah nggak bisa begitu ya, say. Era sosial media. Terus gue bilang gini, lu posting dong foto-foto memori kalian. Anak-anak Orla, iya, Old Money Kota Jakarta. Pasti seru. Iya nggak ngapain gitu kan. Heeh. Terus Terus? komentar gue gini. Heeh. Terus Jehan tuh bilang gini, oh, aduh iya ya Bo ya, kalau lu apa Bo memori lu paling dekat sama kita gitu kan. Heeh. Terus dia bilang gini, gue nonton konser Metallica, gue perlu nyebut nama bapak lu karena kerusuhan say. Gitu. Heeh. Terus Katanya Jehan. katanya dia Ke Jehan, ngomong ke Jehan. ngomong ke Terus? Jehan. Heeh. Awalnya tuh gue gini, emang Jehan anaknya siapa ya? Lah lu nggak tahu? Nggak tahu dong. Cuman mukanya tuh mengingatkan gue sama Rani. Jadi gue gini, Lu kenalnya sama Rani. gue kenalnya sama Rani. Oke, terus? Kenal gitu aja, nggak kenal Iya, nggak iya. kenal Ikrit gitu. Gue kan Iya, siapa, iya, Bo? iya. Ya Iya, kan, iya. gitu. Terus, Iya. tapi Jehan kan mukanya manis gitu. Waktu dia Iya. kerja di Langham tiap, She is very sweet. iya. Dan Iya. waktu gue nge-MC di Langham tuh, lu tahu gitu kan, kalau kita nge-MC, kan supaya gugupnya tenang, lu cari muka paling ramah di ruangan. Iya. Dan itu selalu mukanya Jehan. Oke. Dia selalu berdiri dengan jasnya dia gitu ya, Iya. senyum ngeliatin gue. Iya. Gitu kan gue Iya, ngerti iya. dong. Iya. Heeh. Terus ya udahlah keketawaan. That's very Jehan. Terus? Terus keketawaan gitu. Enggak lah Nek gitu, bikin malu. Ngapain kita posting-posting kayak begituan? Aduh, kita mah anak-anak yang nggak hidup di zaman sosial media. Udah deh ya, yang tahu-tahu aja deh yang diposting-posting. Terus gue komentar gini ke dia. Yes, don't you miss the old days Mm-mm. when everything was easy? Terus? That's Bukan nice. gitu. When everything was easy. Terus dia kan gini, apparently not you.
Maksudnya apa? Terus kan gue gini, monyet lo Dias. Gitu. Jahan gini, hah kenapa? Get this. Terus Dias bilang gini, terus kan kita ketawa ya, gue lempar tuh eh ini gue, Serbet. napkin gue. Karena gue tuh punya history kecil sama Dias. Apa tuh? Waktu Dias baru pulang dari Amerika, gue kenalan sama dia di Prego. Aduh, prego. Terus? Anak LA, aduh dari mana sih gue nggak ngerti deh gitu. Amerika, tapi dia di Amerika. Gue lupa tapi. Iya, terus? Oh, 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 Amerika. Terus dia nggak deketin gue lah gitu ya. Terus we went out a couple of times. Gue Iya. anak kos-kosan di Tebet ya, Iya. dijemput pakai Mercy hatchback dengan anak punk rock segini, dengan tindik di mana-mana yang gitu, meleleh lah, Bo, ya. Terus? Terus, tapi the thing is, dia bilang gini, terus dia menjelaskan ke Jahan gini, lo tau nggak, si Dave tuh waktu masih muda kan ganteng banget ya, tapi dia tuh resek banget, tau nggak lo? Dia tuh very prude, bahasanya dia gitu. Dia Heeh. apa-apain nggak mau ciuman aja harus tunangan dulu, mau pacaran aja harus monogami. Gue kan nggak bisa digituin. Udah deh ya, icip aja dulu kenapa sih? Repot banget jadi laki. Sekarang lu udah tua baru gatel, telat sih lu gatelnya. Coba lu gatal dari dulu. Gue ketawa, gue ngakak, gue gini. Dias, lu kurang ajar banget ya. Gue tuh gak nyangka loh. Kalau lu tuh masih inget-inget masa zaman dulu. Gue bilang gitu. Iya, lu sekarang tua nyesel kan lo. Kalau lu dulu nggak lenje dari dulu. Coba lu lenje dari dulu. Udah puas lu ganjen. Sekarang lu gak perlu ganjen. Sekarang lu tua baru pengen ganjen. Sementara pasar lu udah gak ada yang... Tapi itu gong banget ya. That was such a good line gitu. Gue gini, don't you miss the old days when everything was easy? Apparently not you. Gue kan jadi kepikiran, gue inget-inget ya. Iya sih Iwet ya, waktu gue masih muda, I'm not an easy person to be with. Dalam hubungan romansa gitu ya. Gue tuh very difficult loh. Gue very difficult. Sebentar. Sampai sekarang sih masih. Andai dia tahu ya. Bukan andai dia tahu. Kalau itu kan lagu Kahitna ya. Kalau ini andai dia tahu. Tidak ada yang berubah, Dias. Tidak ada yang berubah sama sekali. Ya. Terus, terus Tadi ya, pas lo bilang, mau ciuman harus tunangan dulu. Mau apa harus monogami. Kayak familiar ya. Oh iya, eh, iya, iya. Iya. FYI ya, that was back in the 90s atau No. 2000 2000 2000 awal. 2000 awal di mana pemahaman kita tuh belum seterbuka sekarang. Dia tuh ngajakin pacaran bilangnya gini, pacaran tapi kita open relationship ya. Nek, di mana-mana pacaran dulu setahun 2 tahun lu udah bosan baru lu open. Lu baru ngedate gue, baru courting, pacaran juga belum. Dia langsung bilang, tapi kita open ya. Ya nggak mau lah gue. Gue langsung tarik tangannya dia. Take me home. Pretty Woman masuk langsung soundtracknya ya. Pretty Woman walking down the street. Pretty Woman. Ini gue ngasih konteks buat teman-teman yang mungkin nggak tahu gitu ya konteksnya bahwa this is what happened during the early 2000 ya 2003 sampai 2006 ini tuh era-era di mana banyak anak-anak orang kaya lama yang baru pulang dari luar negeri. Iya itu kenapa sih? Ya, mereka pulang aja udah selesai sekolah. Oh, Oh. sama satu lagi adalah kalau gue nggak salah itu momen-momen mau masuk kan abis 9/11 Bo 2001. Hmm. Itu pada pulang semua tuh gelombang itu. Hmm. 2002, 2003 tuh pada pulang tuh anak-anak itu. Yang tadinya semua mau mengejar mimpi di Amerika, gue nggak mau pulang ke Indonesia, bapaknya udah mulai nangis-nangis di sini karena siapa yang ngurus bisnis gue, apalah segala macam. Krismon kan. Hmm. Kalau nggak salah tuh bahkan puncaknya 2010, 2012 gitu. Ya. Itu bubar tuh konstelasi itu. Makanya terus tiba-tiba ada gelombang anak-anak orang kaya itu hadir. Mereka membawalah budaya-budaya open relationship, Ya, ya, ya. threesome, Iya, iya, iya. orgy. 3 in 1 gitu nanti kita di ban deh. Oh iya benar. Maaf. Iya kan kayak gitu. Tapi I remember those time. Dias masih sekel banget waktu itu ya baru pulang ya.
Dan lo dikejar-kejar, lo bilang, no I don't want. Keren. Lo punya sikap. Terus gue kan jadi mengingat-ingat emang Sikap dulu, yang menyulitkan hidup lo. get this. Tapi kalau diingat-ingat, ini tuh episode mentertawakan diri gue sendiri. Iya ya Wet ya, dulu waktu Parah banget, langsung ada gini, ayo geruduk Dias, cari IG-nya Dias, kita cari tahu. dia bilang, Dia, ini ya, pada mental preman semua, tau gak lo anak-anak ini nih, yang nonton kita kacau banget deh lo. tapi ya kalau dipikir-pikir, iya ya Iwet ya, gue tuh bukan sok loh. Gue tuh bukan sok, cuman gue tuh suka romantisme dalam sebuah hubungan. Itu yang gue cari, Wet. I like to be courted, I like to go out. Itunya yang gue cari, ngerti nggak lo? Gue tuh nggak bisa langsung ke main course. Kalau sekarang mungkin nggak tahu ya. Tapi gue tuh suka itunya gitu. Bahkan gue tuh pernah juga, Iwet, gue berantem sama desainer. Aduh, udah Desainer siapa? nggak usah dong siapanya. Enggak, oke. Bajunya alirannya apa? Genre-nya? Siapa? Gue cuman mau cerita, the point is, gue cuman mau cerita betapa kakunya gue, how prude I was gitu ya. I think I know. Lu diam, gue gampar ya lo. Lo tuh ini ya, kalau dibuka lembaran-lembaran lo tuh lumayan banyak ini ya. Selipan-selipan ya. Selipan-selipan yang kalau lagi malam-malam sepi tuh gue suka mikirin gini, aduh gue nyesel deh, coba gue lebih gampangan ya, coba gue mau aja gitu. Gue tuh kayaknya pengalaman hidup gue mungkin akan lebih kaya gitu. Iya, Jadi, ya. jadi si Ketimbang desainer, pengalaman di celana, mendingan lo ganti sama pengalaman. gue jadi cerita gak nih? Oke, desainer lanjut. Terus Terus dia ngedeketin gue lah gitu, Pepet ya. We went out a couple of times gitu ya. Terus the designer. The designer, zaman masih SMS, gue masih pakai Nokia 8800. Oke, terus Terus udah, oke? ya. Aduh jangan di tag dong namanya. Siapa? Oh bukan. Oke. Anyway. Terus? Udah ya. Ya. Terus? Terus udah gitu, apa sih? Oh ya udah, gini, ini. Terus tapi nggak kejadian apa-apa. Terus one day, one time, he stop texting me, nggak selang beberapa hari, manajernya dia, Nek, yang mepet gue, ngedeketin gue. Oke. Terus gue gini, kok gue berasa kayak piala bergilir ya? Trophy wife. Desainernya nggak mau. Lo kalau zaman sekarang pakainya tas Alaya pergi pilates. Lo tau nggak? Desainernya nggak mau. Terus gue diterusin ke manajernya. Gue labrak lo tuh desainer. Lo labrak? Iya, gue SMS. Gue gini, Mas, kalau kamu lebih merasa tua. waktu itu gue muda loh. Ya semua Iya, pasti lebih tua dong. Oke. Mas, kalau misalnya kamu nggak mau sama aku nggak, terus kemudian aku gilir. Pass on ke manajer kamu. Sekarang manajer kamu mepetin aku. Have some decency, boleh nggak sih? Wih, keren. Itu bukan piala bergilir yang kamu bisa pass on. Gue gitu. Kalau gue jadi desainernya ribet. Gue banting telepon gue. Dia minta maaf, Nek. Ngirimin bubur Sukabumi, ngirimin baju, gue kirim balik semua. Masa? Ih, sayang banget bajunya. Kok kalau gue pikir-pikir, kenapa sih gue mesti kayak begitu? Nggak, intinya adalah mental anak muda tuh emang cemen ya, Bo. Emang, kan kita pernah bahas ya di podcast Yolo. Iya. Lewat usia 24, kemampuan berpikir otak lo itu sudah bisa mencerna segala sesuatu secara dewasa. Ya kan? Iya, Kita pernah bahas ya. Ada teorinya, teman-teman boleh Google. Yes. Emang bener ya. Waktu itu tuh emang, ngehe, tau gak lo gue? Resek banget tau gak lo? Berasa sok iye banget. Iya, mungkin bukan cemen. Ini ada bilang katanya semua cemen pada waktunya. Mungkin lebih pada so iye pada waktunya. Sok iye. So iye, gue setuju. Kayak, apa sih lo? Iya, sok iye banget gitu. Iya. Tapi kan akhirnya pengalaman yang kemudian akan membuat lo lebih grounded kan? Ada yang bilang gini, aku umur 24 udah mure kok, Kak. Pilihan hidup ya yang... Benar. Tapi gini, sebentar. Sebenarnya Dave itu
dia itu kalau mure-mure juga. Mure-mure juga. Tapi when it comes to love, relationship, oh ribetnya setengah mati. Iya, gue tuh bukan, gue murah tapi gue nggak murahan. Whatever. Like, Kesel Allah. whatever. Dia kalau misal dibilang murah, murah. Murah banget. Tapi when it comes to begitu tuh orang udah intensinya bukan lagi hanya yang mau senang-senang, oh dia nggak bisa. Langsung dia pasang guardnya. Iya, iya betul, Itu betul. Dave. Begitu udah yang kayak mulai intens, WhatsAppan, mulai tiba-tiba mau jemput, tiba-tiba ini, tiba-tiba, oh langsung dia. Oh, oh. Langsung gini, dia nanya, lo mau apa sama gue? Tapi kalau cuma di klub-klub gitu doang mah, melintir kemana-mana dia. Melantai dia arti kata sebenarnya. Lo tau istilah anak zaman sekarang unicorn kan? Tahu? Ya kan? Dimana lo tuh jadi orang ketiga dalam sebuah hubungan gitu ya. Iya. Iya. Aduh, gue sih udah kenyang deh gue nolak-nolakin itu couple-couple handsome-handsome yang ngajakin gue jadi unicorn dengan idealisme gue gini. Gue gak suka dibagi, gue tuh pemain tunggal. Ih keren. Sekarang gue mau nanya, enough about the story ya. Kita udah tahu nih background lo. Apa perasaan lo sekarang mengingat-ingat itu semua? Nyesel! Gue nanya lagi ya, kan udah nyesel nih. Udah nyesel dong? Bener nggak nyesel? Nyesel gue, maksudnya, aduh andai gue melakukan sebuah keputusan yang berbeda gitu. Lo suka gitu Oke. sih? Oke, nggak, ntar dulu, gue tanya dulu. Kalau ada yang deketin lo sekarang ini, akankah lo tetap melakukan hal-hal itu? Ya, Akankah lo melakukan hal-hal itu? Bisa nggak diubah sedikit konsepnya jadi ya udah kita jalanin dulu deh? oh ya udah oke gitu deh. Bisa nggak? Bisa deh, Beneran bisa. bisa. Yakin? Ya udah kita jalanin dulu. Lu mau ngelamar gue ya? Bukan. Bukan gue. Katanya kayak bawaan orang. Iya memang kan kita punya default attitude ya. Kadang-kadang tuh tanpa disadari balik lagi ke situ. Tapi secara sadar gara-gara gue ketemu Dias dan gue dikatain kaku, perut. Gak, gue mau lebih Wallace sekarang dalam berhubungan dan ketemu orang. Benar. Mau? Benar. Ya. Yakin? At least I wanna try. Oke. Kita lihat ya. Yes. Benar? Nggak, serius gue nanya. Iya, Coba iya, kita iya. mulai. Hari ini boleh nggak lo WhatsApp orang yang suka ngajakin lo makan siang itu? Lu babi ya? Terus orangnya suka nonton. Bo, lain kali kalau siaran pagi pakai mini set deh. Capek banget gue ngeliat lo begini-begini. Gue tuh kalau gugup tuh kayaknya gatal gitu. Apa ya yang gatal ya gitu. Gatal. Hah? Nah, Boleh nggak? gini Ya. ya. Walaupun kayaknya kita tuh scramble all over the place, ada benang merahnya. Tadi kan lu bilang untuk nyetop overthinking adalah fokus kepada hal yang bisa kita kontrol. Terus gue Iya. cerita kenangan masa muda gue yang gue sesali, yang Betul. membuat gue juga overthinking, right? Betul. Tutupannya, benang merahnya adalah ini, got this. Jadi asal lo tahu kita nggak sembarangan ya. Ya. Semalam gue nonton film, Ya. judulnya The American. Oke. Oke. Gue lihat tuh lo posting. Ya, teman-teman suka nonton deh. Ini Ya. based on a true story Ya. tentang kehidupan balerina. Panas. Dingin. Oh, Terus tentang kehidupan balerina. ya Amazon Prime. Balerina Joy Womack. Oke. Dia itu dari kecil memang pengen jadi seorang balerina, Iwet. Ya. Dan emang Tercapai. udah ngincer harus jadi balerina di Rusia, Bolshoi. Bolshoi. Oke. Dan dia mau jadi primanya. Of course. Ya. Di umur 15, dia mendapatkan kesempatan untuk masuk try out ke Akademi Bolshoi. Oke. Ya. She works so hard. Sederhananya, dia melakukan semuanya untuk Ya. bisa mewujudkan mimpinya dia itu. Ya. Yang lain tidur, dia latihan sampai malam. Iya. Pagi-pagi Pokoknya sholat. benar-benar dia ngejar mimpinya. Oh,
Sampai ankle-nya itu udah dikasih tahu, lo bisa sprain loh kalau misalnya Ya, begini, bisa fracture. Nggak bisa. tak She does peduli. not want to stop. Ya, Gurunya bilang, lo kurang bagus, lo kurang kuat. Dia ikut kelas balet laki. Kan balet itu perempuan sama perempuan, laki sama laki. betul. Karena Ya, gerakannya berbeda. Bo, kelas laki itu kan pakai kalau salah lo ditonjok, ditendang. Dia iya, nggak masalah, karena dia mau melatih strength-nya. iya. Sampai terus gurunya bilang, oke ini ada try out untuk masuk Bolshoi. Dia nggak masuk. Dia bilang ini, kenapa? Dia samperin gurunya, kenapa gue nggak masuk? Sementara anak-anak yang rankingnya di bawah gue masuk. Maaf kalau spoiler, karena intinya penting. Terus gurunya bilang, simple. Karena Bolshoi itu adalah institusi tradisional, ada rules yang harus dipegang. Lu tuh bukan warga negara Rusia. Mati loh. Lo tau apa Terus? yang dia lakukan? Apa? Dia pepet, dia lagi deket sama satu orang cowok, dia Ya. minta kawin supaya dia jadi warga negara Rusia. Oh, gila. Terus? Pokoknya Terus? harus terwujud menurut dia. Udah tinggal segini lagi, gue harus wujudkan. Iya. Kawin, terus dia bilang sama gurunya, gue sekarang udah Russian. Masuklah dia ke Bolshoi. 1 tahun, dia cuman dance di belakang. Jadi corp. Oke. Dia pengen jadi prima ballerina. Dia Iya. ngomong sama kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya Iya. bilang gini, lu untuk jadi prima ballerina, lu harus ada patron. Patron? Patron tuh kayak donatur, penyandang. Oh, ngerti. Ngerti. Harus ada penyandang dana. Oh Dia- iya, harus ada penyandang dana. Patron, Terus? patron. Ini tuh under the table, aturan under Ngerti. the table. Iya, iya, iya. Prima-prima itu yang hidup lavish gitu, pasti kalau pulang dijemput patron pakai mobil mewah gitu ya. Ya patron memberikan sandangan donasi ya pasti ada maunya dong. Terus? Ya kan? Terus akhirnya dia ada satu nih patron, ada satu cowok gitu ya, yang naksir dia. Terus dia pikir, oke, gue akan mewujudkan. Nggak apa-apa deh. Ya, Gila. main sama om-om nggak apa-apa deh. Gitu, udah. Padahal dia punya suami tuh ya. Padahal dia punya suami dan dia Yang dia pepet buat dapat warga negara tuh ya. Yes. Dan Terus? dia konfliktif secara prinsip moral, dia sebenarnya nggak mau, Wet. Heeh. Udah dikasih duta sama tuh patron, terus patronnya udah nanya, lu ngincar jadi prima ballerina untuk pertunjukan apa? What role do you want? Tell me. Gua aturin nih kata si patron ya. Terus udah on the way menuju ke rumahnya si patron, hati nuraninya berkata lain, sorry gue nggak bisa, dia bilang gitu. Terus dia Oke, bilang, Hendrik nih hadir ya. ternyata hati nurani gue nggak bisa, uangnya dikembaliin, patronnya tersinggung, Bo. Heeh. Marah. Malam itu juga dia ditelepon dari kepala sekolahnya langsung. Kepala sekolahnya bilang, lo punya 2 pilihan. Dikeluarin berarti cacat celah dalam karir lo, atau lo keluar sendiri. Terus? Nangis jatuh miskin. Suaminya yang juga seorang balerina juga ngusir dia. Oh Dia my god. jadi petugas cleaning service di Rusia. Tetap nggak mau pulang ke Amerika. Terus? Ya, how determined dia tuh, begitu. Terus? Oke, udah terus ya dia diwawancara sama artikel di New York. Dia ceritalah dengan polosnya apa yang terjadi. Terus? The next day koran di Rusia pasang muka dia dengan judul The Traitor, pengkhianat bangsa Rusia, the only American yang masuk Bolshoi dan mengkhianati Rusia karena menjual cerita palsu. Terus? Ya, of course dong mereka nggak mau mengakui hal itu, Iwet. Iya dong. Iya, terus? Dia determined, gue nggak mau pulang, gue nggak mau pulang ke Amerika. Terus? Terus? Bagus banget. Ini gue terusin nggak apa-apa ya? Iya, terus? Message-nya penting banget. Terus kepala sekolahnya dia ikut dipecat dong, Iwet. Oke. Ya. Wow. Si perempuan ini gurunya yang mainin Diane Kruger, lo dipecat. Oke. Terus Diane Kruger jatuh hati sama si Joy, ya. Terus ada satu kompetisi Amerika karena Bentar, kan kepala sekolahnya Diane Kruger. ya, Oke. Joy ini si gadis prima ballerina. yes. Oke, lanjut. Terus? Karena Diane Kruger ini kan juga sakit hati, Nek. Dia dipecat sama Bolshoi. Betul. Karirnya dia selesai. Iya. Iya kan? Iya. Terus ada satu kompetisi, Vala Competition International. Heeh. Jadi dia bilang gini, udahlah kita lupakan Bolshoi is not the only academy yang akan menerima kita kalau kita mau jadi balerina. International itu, kompetisi internasional itu berarti all over the world. Iya. Mau nggak lu ikut?
Terus dia bilang gini, mau. Terus si gurunya, si Diane Kruger ini bilang gini, because you are the same like me. The stage is your home. You are Terus? born to do this. Oke, jadi ini kesempatan terakhir nih ya. Ya. Dia nari di kompetisi itu. Oke, everybody was there. Nah, dia saking pengen memberikan yang terbaik, dia latihan nggak berhenti-berhenti, Iwet. Aduh, terus? Memar dong, semua Iya, di kaki. nggak bisa perform nih. Yes, dan ambisi kan, dia memilih penampilan tarian yang maha susah. Jadi Iya. ibarat ponten, kalau lo berhasil, nggak mungkin lo nggak lulus dan menang. Oke. Terus? Di salah satu adegan tersulit, dia loncat gitu yang melayang kaki lurus gitu Oh, bersama partnernya. When she landed, pardedu. Pardedi landed begini kan, ceklak, Tak. back. Sengklek. Aduh. Lo tahu apa yang dia lakukan? Ditarik kakinya, lanjutin nari. Gak peduli. Jadi she finished her part. Terus begitu masuk ke backstage kan ada breaknya gitu ya, ada kayak tariannya break, si lakinya solo gitu. Terus gurunya bilang gini, wah, medik datang, maknya dari Amerika nonton, maknya bilang gini. Terus ada medik datang gini, you cannot continue. Lo continue, lo cacat seumur hidup. Terus? Nyokapnya bilang gini, Joy, ini adalah peluru terakhir dalam kehidupan lo. Nggak bisa, udah nyerah aja. Udah, nggak bisa, let's go home. Terus Ya. dia mikir, dia gini, oke, nggak bisa nari, Bo, udah pincang, udah pakai crutches. Tinggal satu bagian terakhir. Terus ya udah, jadi cowoknya, sang cowok tuh gini, Joyka, ya udah pada nonton ya, sang cowok gini, oke, I'm sorry, I'm going to finish my part. Terus udah cowoknya nari, terus si gurunya Diane Kruger bilang gini, lo tahu kan, lo sekarang didiskualifikasi karena lo tidak muncul nih part terakhir. Yes. Terus dia mikir, dia membayangkan pulang ke Amerika, dia nggak mau. Terus dia bilang sama nyokapnya, Mom, I am home. The stage and ballet is my home. Dia nari solo partnya dia yang dia mesti muter dengan kaki satu. Berapa putaran itu. As a finish grande. Filmnya habis di situ. Intinya dia nggak menang juara 1, dia menang juara silver. Dan dia kembali ke Amerika dan dia jadi prima ballerina. My point is. Lu mangap sih, Bo? Enggak, gila banget. Terus? Inspiring banget. Kan dia itu dari kecil berdoa adalah gue pengen nari balet di Bolshoi. She works so hard untuk menghalalkan keinginannya dia untuk masuk Bolshoi. Iya kan, Iwet? Tapi jawaban doa tuh beda ya. Tuhan bilang gini, gue akan kabulkan keinginan lo nari, tapi nggak di Bolshoi, Beb. Lo berusaha keras sampai kaki lo sprain, fracture, malam lo latihan, lo pacaran, lo menghalalkan kawin sama orang. Nggak kejadian. Lo relax aja, lo akan nari, tapi di Amerika. Pokoknya kan intinya keinginan lo, doa lo adalah you want to be a prima ballerina kan? Mungkin Tuhan tuh bilang gini ya, gue akan wujudkan lo jadi prima ballerina, tapi nggak di Bolshoi. Kan kadang, terus gue mikir gini, gue tuh suka gitu loh Iwet. Gue tuh, I insist on my prayers. Gue tuh harus dapat yang ini Tuhan. Tuhan mungkin bilang, nggak itu. Jadi prima ballerina boleh, tapi nggak di Bolshoi. You know, kita berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan Bolshoi-nya. Sementara Tuhan bilang, narinya boleh, you are destined to do this. Tapi nggak di Rusia. Masih terwujud juga kan sebenarnya. Kan kembali dong apa yang lu ucapkan tadi di awal. Supaya kita nggak, overthinking. Just control what you can control in front of you. The rest, you leave it to God. Mungkin gue di dalam hubungan gue kemarin-kemarin waktu gue masih muda, I control everything. I try to control everything. And none of which happens. Mungkin karena Tuhan bilang, ya abis lu sibuk kontrol, ngapain gue atur? Lu aja atur sono sendiri. Makasih.
Curtain call. Bagus. Itu yang namanya manusia bisa berencana, Tuhan yang menentukan. I know. Sebagus-bagusnya rencana manusia, paling indah adalah rencana Tuhan. Yes. I know. Dengan gue cerita gini, ada beberapa teman-teman yang mungkin juga bisa relate dan mendapatkan kekuatan dari cerita bodohnya gue di masa muda gue. And I know for sure, although we cannot talk about it, lu juga bisa relate dalam kehidupan lu pribadi. Ya nggak sih, Nek? Iya. Tapi gini masalahnya. Lu Ada masalah apa lagi? bukan masalah, tapi begini keadaannya. Lu sanggup nggak nurunin ego lo? Harus mau. Oh ya udah. Oke. Iya itu dong. Intinya kan gue nggak mau jadi kayak Joy. Harus fracture dulu. Dan ada satu quote gurunya bilang gini, Joy, when you fall, the only way is up. Kenapa? Ada yang nemu akun Instagramnya Dias. Wow. Dicek sampai ke Instagram Mbak Wati loh. Kacau banget nih orang-orang. Wow. Terus gimana? Jadi lu mau balik sama Dias? Gak! Dias is my bolshoy. Baru ditanya, langsung enggaknya kenceng banget. Karena gue gak mau ke di bolshoy. Gue mau pindah ke Amerika aja kayak Joy. Oh, oke, boleh. Lu ngerti gak sih? Ini tuh apa tuh bahasa susah lo? Glutationik dari cerita ini. Semiotik. Hyaluronic acid. Hah? Hyaluronic acid. Ini tuh bahasa hyaluronic acid dari cerita ini. Lo paham gak? Paham kan unsur-unsur niacinamide dari drama ini? Niacinamide. Yang penting bahasanya susah aja yang. Ya, pokoknya ilmiah aja kesannya. Perkara bener apa enggaknya mah terserah. Urusan nanti, Beb. Orang-orang tuh ya, orang-orang tuh kan suka ngebahas ya siaran pagi kita ini ya. Teman-teman gue gitu. Jadi tuh, lu jangan tersinggung sama teman-teman gue. Aduh, kenapa nih? Mereka suka nanya gini, jadi Dave tuh sebenarnya pinter gak sih, Bo? Ya enggak lah. Karena mereka bilang gini, dia tuh acting ya kayaknya ya, acting dia ya. Dia tuh kayaknya menampilkan pin-pin Bo gitu, tapi sebenarnya pinter dia ya. Nah. Ya, pinter pasti dia ya. Nah. Terus gue suka gini, gue cuman gini, Dave itu apa ya? Dave itu unik, gue bilang. Jadi orang tuh mulai gini, gue bingung nih nentuin Dave ini. Ya sama, gue bilang sama kehidupan sehari-harinya, memang dia tuh di tengah-tengah aja gitu. Iya, jangankan orang, lagu aja bingung menentukan gue di mana. Mereka bilang gini, dia tuh badut banget, tapi kalau dia ngomong tuh ada isinya gitu. Jadi dia tuh sebenarnya apa, Bo? Dia adalah sebuah anomali kopi. Gue bilang gini, dia itu unik, dia itu adalah sebuah konsep. Nah, gitu tuh dia. Gue nangis loh, Wet, semalam nonton film The American itu. Ah, lu mah juga semua nangis. Nggak ada yang spesial kalau lu nonton film nangis. Tapi it hit me gitu. Aduh iya kita tuh, kan kita suka gitu ya Iwet ya. Kita tuh berusaha sekuat tenaga. Pokoknya harus terjadi Tuhan, harus terjadi. Harus terjadi seperti ini. Semua usaha udah lu lakukan kayak si Joy. Tapi nggak kejadian. Udah, Nek. Udah. Iya kan? Iya, cuma itu tadi, Dave. Menurut gue adalah udah bener banget tuh teorinya. Tapi untuk bisa membuat kita legowo dan membiarkan Tuhan yang menentukan, itu nggak mudah. Apalagi untuk orang-orang overthinking dan control freak. Betul. Iya kan? Pertanyaan lu tuh, lu udah siap belum nurunin ego? Itu bener banget, Iwet. Makanya di perjalanan hidupnya Joy, it took her a lifetime to finally understood. Ego harus diturunkan sehingga nasib apa takdir ya, Tuhan bisa step in
Dan Yes. itu kan, cita-cita lo cuma pengen balet kan? Pengen Iya. jadi prima balerina kan? Ya Iya. nggak di Bolshoi. Iya, dan gue tuh paling kena sama gue kan suka bacain tuh ya. Kalau lu lihat explore gue kan banyak isinya adalah si quote-quote kata-kata positif itu ya. Gue tuh suka banget sama yang kata-kata ini loh, yang bahwa kalau lo nggak dikasih, Tuhan itu memprotek lo. Ya, Tapi ketika lo dikasih, Tuhan itu memberikan lo blessing. iya. Tapi kan untuk bisa menyadari itu tuh nggak gampang ya, Wet. Betul, betul, betul sekali. Sama gue ngerasa gini ya, kadang-kadang lu udah setengah mati usaha gitu ya. Tuhan tuh udah berkali-kali bilang enggak, enggak, enggak. Tapi lu masih usaha. Akhirnya dia bilang gini, gue kasih deh. Tapi kaki lo pincang, Hmm. lu Karir, cacat. karir lo di Bolshoi nggak lama. Karir lo di Bolshoi nggak lama. Udah kan, Lo, udah nyicipin kan. Ayo iya, apalagi? Udah lo harus dong. menggadaikan prinsip pribadi lo untuk ketemu patron dan menjual Iya, diri lo. iya, Mau? iya. Ini ada yang bilang itu namanya ongkos. Iya. Ya, maksud gue, ya itu tadi, kadang-kadang lo memang harus berhenti, diam terus gini. Kayaknya emang Tuhan nggak kasih deh. Ya udahlah, gue ikhlas aja. Hmm. Kayaknya emang nggak bisa deh. Yes. Ya, dan itu butuh itu tadi tuh, lo butuh diem, hening, ngerasain, sampai lo, oh iya, ya udah. Ini cerita ya guys. Boleh gue cerita sekarang? Dari tadi jam 7 gue belum cerita apa-apa nih. Udah tinggal 6 menit. Sorry, maaf. Ada tutupan megah sebetulnya mengenai duet juga yang relate dengan apa yang terjadi. Ini yang mau gue ceritain. Silahkan. 2008 kayaknya tahunnya. Aduh. 2007 tuh gue masuk manajemen yang sama Dave, namanya Saji. Emak kita Mbak Wati, ya lo bayangin nggak? Mbak Wati punya 2 anak kayak kita berdua ini. Kebayang, gue mau nangis langsung. Belum Iya. juga mulai, belum juga mulai, udah mewek. Babi. 2007 gue masuk Saji, 2008 mimpi kita berdua tuh adalah so we want to be a TV presenter gitu ya. TV presenter dan kita pingin punya program sendiri waktu itu. Ingat nggak lo? Iya. Pokoknya junjungan kita tuh Oprah. Iya. Oprah is our North Star. Iya. Ya. Kita pingin bisa interview orang, kita pingin punya talk show di TV. Kita mau ini itu segala macam. Kita ngomong lah Mbak Wati. Oke. Kita konsepin nih ya. Kita hire penulis naskah terbaik di televisi pada saat itu. We invest, right? Kita bikin pilot di embassy, lo inget nggak syutingnya waktu itu? Iya. Pakai lampu segala macam, produksi dangdung segala macam. Oke, jadi pilotnya bagus banget pilotnya. Terus abis itu dibawa ke TV. 2008-2009 mulai jualan lah tuh ya. Ini kita punya program duet dengan nama yang sama, duet DVET. That's why kalau ada yang nanya, kenapa nggak dawet aja sih? Kenapa nggak, gue nggak mau. Because duet itu adalah udah dari 2008 itu gitu, DVET. Terus kita jualan ke TV ini itu segala macam, kita present bla 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 bla. Nggak nembus, Beb. Dulu dalih mereka adalah kalau host itu nggak bisa same gender, laki sama laki, harus laki sama perempuan. Ya. Ya, Ya, bener nggak kan? bisa. Nggak bisa. Satu gender nggak bisa. Terus kita bilang gini, ya kita juga terlalu progresif ya. Ada NN loh. Yes. Di Amerika ada siapa and siapa. Ya, di Indonesia nggak bisa. Pokoknya nggak bisa aja. Udah semua kita cari. Eksekutif produser, semua head program udah kita temuin. You name it, semua stasiun TV. Ya, sampai akhirnya adalah, ya udahlah, kayaknya susah nih. Kita inget nggak, kita sampai kayak, ya udah deh kita nge-MC gratis. Yang penting berdua kita muncul dulu. Iya. Ya, udah segala macam kita kerjain. Enggak. 2008, 2009, 2010, ada 3 tahun kita nyobain tuh.
Iya. Terus akhirnya Ya, kita nyerah sendiri ya, Wet. kita nyerah. Kita nyerah. Kita sempat berantem, nggak omongan, sampai akhirnya kita balik lagi di podcast YOLO. Mm-mm. Terus emang kayaknya Tuhan tuh ngasihnya kayak santai aja gitu. Karena sebetulnya tujuan kita kan waktu kita pengen punya acara talk show di TV adalah pengen menghadirkan acara kayak radio, morning show, magazine yang Yes, memberikan inspirasi, nggak cuma dagelan, nggak puguh gitu, berbagi yes, cerita hidup, berbagi yes, point of view. yes, Itu kan sebetulnya. Cuman yes, waktu itu kita pikir mediumnya TV. We try so hard, keluar yes, uang banyak. Dan jujur, truth be tell ya, kita tuh sempat sakit hati karena ada satu station TV kita present, dia bilang nggak bisa cowok sama cowok presenter yang nggak bisa. Ditolak, proposal kita bawa pulang, sebulan kemudian dia bikin acara yang sama, presenternya cowok sama cowok, tapi bukan kita. Jadi sebenarnya ya konsepnya dibeli, tapi orangnya enggak. Kita yes, sakit hati banget. How could yes, you do that to us gitu. Mungkin itu yes, Tuhan bilang, Nek, sutra lah Nek. Ya, nah, that's our ball show, you know. yes, yes, yes. Dan akhirnya kejadiannya di TikTok. Makanya sekarang ya kalau mendengarkan orang, aduh aku nonton bagus ini itu, gue tuh I am reminded of that very moment when we gave up. Aduh udahlah Wet, udahlah Ya, nggak usah mimpi, emang nggak laku kali kita di TV bikin acara berdua-duaan. Ya udah, begitu kita nggak ada beban, yaudah siaran aja deh Cin di TikTok deh Cin, udah deh gitu. mm-mm, Iya kan? Puji Tuhan, mm-mm. alhamdulillah ya lumayan impactful dan kita juga batin kita terpenuhi, ya kan? Betul. Rasanya sama kan? Sama, sama persis, persis sama. Lebih ringkes malah. Iya kan? Iya, dan eh mungkin kalau di TV nggak, I don't know ya. Tapi gue merasa bahwa this is very impactful gitu, our morning show di TikTok ini. Mungkin kalau di TV nggak akan se-impactful ini karena nggak langsung gini, Bo, ininya apa namanya, the comment, Hmm. Ya, the reaction. ya. The point of our story adalah, kan teman-teman banyak yang, again, overthinking. Just focus on what you can control. Mhm. Benar ya, Iwet ya? Dan terus berdoa, Ya, jangan ngatur outcome-nya. mm, Ya betul. kan? Jangan ngatur Tuhan deh, Nek. Outcome-nya jangan lo atur. Berdoa aja. Ya, iya. Iya, benar, benar. Iya, 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 benar, benar, benar. Dan itu gue ngerasain banget gitu ya, duet siaran pagi ini benar-benar dikasih Tuhan tuh santai banget, nggak pakai effort. Hmm. Santai banget, nggak pakai effort, seada-adanya nggak pakai effort. Mulai dari Dave lagi waktu itu lagi ambisi banget pingin bisa siaran di TikTok. Dia kan waktu itu masih cita-citanya dalam menjadi miliuner lewat TikTok ya, menjadi afiliator. Dan menurut dia salah satu cara untuk menjadi afiliator sukses itu ketika dia bisa live dengan jumlah penonton banyak pada saat itu ya. Terus gue caper, waktu itu karena gue lagi patah hati, gue caper di kolom komen, gue ngomong, diangkat sama dia, apa sih lo? Ya, sampai akhirnya pagi-pagi, Bo, gue lagi berat banget nih, gue patah hati, ini, itu, terus, yuk siaran yuk. Ya. Sih, mulus kan? Jadi awalnya, Terus, gini aja. nah, dan terwujud. Kemarin di Junsei, ada yang nanya ke gue gini, so, what did you get waking up every morning? Can you monetize what you're doing? Gue gini, well, we didn't get any money. But Yes. Not yet. yes, gue gini, fulfills our purpose. Oh, tadi itu yang kurang dari sekarang. Iya, itu yang kita cari sih sebenarnya untuk saat ini. Ya, true, true. Karena ternyata nggak. Oh, satu lagi nih nanti gue cerita. Karena ternyata nggak semuanya itu diukur dengan uang. Iya, uang itu rasanya kayak, oh, apa yang kita kerjakan ternyata bisa di-value dengan uang gitu ya. Tapi fulfillment dengan purpose itu terpenuhi, itu adalah satu hal yang menurut gue that money can't buy. Ya. Lo harus tahu, kemarin gue ke Budo Novi kan. Oh, oke. Terus, abis itu dia bilang gini, Mas Iwet, energi kamu itu gede sekali. Gedenya tuh kayak gede banget, tapi semuanya di sini. Pala lu gede. Lo
fisik loh. Kalau Gen Z kayak gitu nggak bisa loh. Sorry. Ya kan, big head, big brain. Iya, dia bilang energi di kepala kamu tuh gede sekali, makanya terjadilah ini. Lanjut ya. Dikasih mobil balap. Lanjut. Abis itu dia bilang dan itu keblok. Jadi dia semua berkumpul di sini, dia nggak mengalir sampai ke bawah, Bo. Hah. Oke? Terus dia bilang gini, kamu tahun ini banyak nyanyi nih. Supaya cakra tenggorokan kamu kebuka. Oh. Dia mungkin nggak bisa menyebutkan siaran ini ya. Oh. You Iya, iya, understand? iya, iya. Nyanyi itu adalah bicara. Mm-mm. Kamu akan banyak bicara. Kamu akan tiap hari nyanyi. Gue gini, nyanyi? Gue tuh nggak bisa nyanyi gitu. Hmm. Terus begitu gue pulang sambil gue diam gitu kan ya. Gue diam tidur tuh. Gue mikir kenapa dia ngomong nyanyi. Terus gue gini, shit, gue siaran tiap pagi. Ah, iya. It's unblock. Iya. Supaya energi dari sini turun ke bawah. Iya. Karena ininya gue harus diolah, Bo, ternyata. Oh. So ini mungkin belum ada uangnya sekarang. Iya. Not only serving my purpose, Hmm. but it also keep me healthy. Iya, betul. Jadi lu tuh sebetulnya adalah orang yang nggak punya hati gitu ya. Kalau anjing sih? Mulai berantem lagi, gelut lagi. tapi benar, ini gue tuh agak, lu tahu betapa gue nggak mau dipeluk, Mm-mm. gue nggak mau dipegang. Iya. Lu kapan-kapan ya teman-teman ya, kalau lu ketemu Iwet, lu coba pegang, dia pasti flinching deh. Gitu. Nggak mau dia dipegang. I cannot. Tapi itu dari situ gue langsung kayak, yes, Iwet terlalu logis. Itu Bunda Novi juga bilang, nggak semua harus dilogikain. Iya. Dirasain aja, lo tahu nggak apa? Kayaknya lo mesti bawa gue tuh ke perkumpulan parfum-parfum lo puyang-puyang itu. Kenapa tuh, Cim? Kamu cium aja tuh parfum, kamu rasain ini baunya apa ya? Ada bau apa aja di sini? You know, ini kenapa gue gini, oke, wah keren ya parfum. Waktu kemarin gue ketemu dengan ownernya State of Mind parfum CNF, itu di owner yang ibu Prancis itu, dia bilang gini, enjoying perfume is one of the way to slow down time. Betul. Jadi lu supaya nggak buru-buru Iya, ngapa-ngapain. karena itu tadi, ketika lo cium tuh lo bukan cuma enak ya baunya, tapi lo rasain gitu. Ini bau kayak Bobo. Bobo kalau lagi nyium parfum kan dia ada vanilanya ya. Tembakau nih. Tembakau sama vanila. Bau rumput dikit ya. Poppers ini. Goblok. Tiba-tiba matanya putih semua. Aduh, ampun. Udah ya, segitu aja hari ini. Ampun, Kap. Besok kita ketemu lagi jam 7 ya. Besok lu yoga ya? Enggak dong, besok masih Rabu, sekarang baru Selasa. Besok kita ngobrol jam 7 ya, sayang. Have a Yes. very beautiful Tuesday, everyone.